Kita ketemu di mata kuliah analisa kimia air. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang penjernihan air. Kali ini kita sedikit flashback ke belakang ya. Ini adalah materi secara umum saja. Bahwa air yang ada di alam ini mengikuti siklus hidrologi. Kalau kita lihat sekarang ini dengan banyaknya air hujan, kemudian terjadi banjir, itu artinya mekanisme atau siklus hidrologi itu tidak berjalan dengan tepat. Ini merupakan siklus yang berputar dari awal hingga akhir. Kita mulai dari evaporasinya, bahwa air laut, permukaan, kemudian vegetasi, atau dan lainnya ini mengalami evaporasi atau penguapan. Penguapan inilah yang akan berkumpul menjadi awan. Nanti awan-awan yang berkumpul ini akan turun dalam bentuk hujan, yang sebagian akan mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah, yang sebagian juga akan diam atau tinggal dalam cekukan-cekukan. Mengapa sampai terjadi banjir? Itu karena mekanisme itu tidak berjalan. Artinya air yang jatuh dalam bentuk hujan itu tidak meresap ke dalam tanah dan tidak mengalir pada tempatnya. Apa suara Ibu terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan bahwa alur air yang ada di dalam muka bumi ini mengikuti siklus hidrologi. Dari evaporasi air laut, evaporasi vegetasi, dan ini semua evaporasi ini akan berkumpul menjadi awan, awannya menjadi hujan, hujannya nanti akan menjadi groundwater, kemudian sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian masuk lagi ke dalam samudra, sebagian lagi mengalami infiltrasi dalam tanah. Nah, ketika proses-proses infiltrasi atau penyerapan ini tidak terjadi, maka air yang turun dalam bentuk hujan ini akan mengalir sehingga terjadilah banjir. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi dalam penjelasan kata itu seperti ini, bahwa tadi air laut itu akan mengalami penguapan atau evaporasi, air laut, air permukaan itu ya air sungai, air danau, air waduk itu akan mengalami penguapan atau evaporasi. Tumbuhan juga akan mengalami penguapan sehingga menjadi awan yang jenuh. Selanjutnya terjadi hujan, dan selanjutnya mengikuti siklus yang kita dapat lihat pada gambar tadi. Sekarang kita berbicara sedikit tentang pencemaran. Sudah sering mendengar kata pencemaran ya? Kira-kira apa itu pencemaran? Kerusakan, Bu. Oke, baik. Pencemaran itu dapat didefinisikan sebagai berubahnya tahapan lingkungan akibat masuk atau dimasukkannya sesuatu sehingga batasannya itu berubah dari pemanfaatannya. Jadi ulang sekali lagi bahwa pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya suatu bahan pencemar sehingga tatanan lingkungan itu berubah
tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya pada air sungai, ketika masuk suatu bahan pencemar, maka dia akan turun kelasnya. Atau pada kelas air bersih, ketika masuk bahan pencemar, maka dia tidak lagi dapat berfungsi sebagai air bersih karena tercemar. Tetapi dia tetap dapat berfungsi sebagai air limbah, air golongan di bawahnya. Jadi, cemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat sehingga menyebabkan susunan atau tatanannya itu berubah tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau tadi air bersih itu digunakan sebagai untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya, maka ketika terjadi proses pencemaran, maka fungsinya yang untuk mandi mencuci itu tidak dapat digunakan, sehingga dia turun kualitasnya menjadi air yang tidak yang golongan di bawahnya, seperti air limbah yang tidak sesuai dengan air bersih yang merupakan fungsi utamanya. Jadi ada beberapa istilah yang dalam kimia air itu baku mutu lingkungan, batas atau kadar makhluk hidup atau zat yang harus ada dalam satu sumber air. Jadi baku mutu. Misalnya, Ibu contohkan di dalam air bersih. Kita masuk dengan kata pH yang paling umum. Jika baku mutunya adalah 6,5 sampai 8,5, maka ketika terjadi cemaran, misalnya ada asam yang tumpah ke dalam air tersebut, sehingga pH-nya itu menjadi turun, sehingga menjadi 5, sehingga dia menyebabkan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itulah yang disebut dengan pencemaran, masuk atau dimasukkannya asam tadi, sehingga menyebabkan kualitas air bersih tadi itu tidak bisa digunakan sebagai air bersih, sehingga dia turun menjadi air limbah kemampuannya. Nah, sekarang batas atau kadar baku mutu untuk dia dikatakan air bersih atau air limbah itu yang disebut dengan baku mutu. Kemudian pada cemaran lingkungan itu dapat juga didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Contohnya, air sungai. Air sungai, misalnya dia masuk limbah golongan 1. Kemudian masuk atau dimasukkannya limbah dalam bentuk minyak bekas yang berasal dari atau oli yang berasal dari pabrik. Sehingga kualitas dari air sungai tadi itu turun. Misalnya dia ketika dia dari air sungai atau air limbah golongan 1 menjadi air limbah golongan 2 atau golongan 3. Itu adalah salah satu pemaknaan dari pencemaran tadi. Kemudian badan air. Apa sih yang dimaksud dengan badan air? Yaitu ada sungai, rawa, danau, waduk, sumur. Itu termasuk dalam badan air. Kalau baku mutu air, itu batas atau kadar bahan pencemar itu boleh terdapat di dalam air tersebut. Misalnya, kita contohkan pada kandungan fosfat, misalnya 0,1 sampai 0,2. Ini contohnya ya. Tetapi ketika kadarnya itu di atas 0,2, maka itu sudah melampaui baku mutunya, sehingga kualitas air itu menurun dari peruntukannya. Nah, ini adalah penggolongan air. Mungkin pada pertemuan yang lalu sudah didapati bahwa penggolongan air itu ada beberapa, sekilas saja bahwa air golongan A itu adalah air yang dapat digunakan sebagai air minum. Kita masuk ke pencemaran pada air golongan A ini. Contoh di sini air golongan A adalah air yang
Halo, gimana? Slide-nya nggak ada, Bu. Maaf. Oke, baik. Terima kasih, Debbie. Kita masuk ke air golongan A misalnya. Oke. Jadi golongan A itu misalnya air yang dapat digunakan sebagai air minum. Ketika masuk suatu bahan pencemar ini jenisnya macam-macam. Kalau tadi Ibu mencontohkan tiba-tiba masuk asam yang menyebabkan pH-nya turun, atau tiba-tiba masuk minyak yang berasal dari limbah, atau masuk mikroba yang ada di sekitarnya, itu juga tentu akan mengurangi kualitasnya. Bagaimana kita tahu kualitasnya itu berkurang? Itu dengan meningkatnya atau melampaui batasan dari baku mutu yang dipersyaratkan di dalam golongan tersebut. Contohnya, itu tadi, ketika air golongan A yang dapat digunakan langsung sebagai air minum, itu terkena cemaran, maka dia dapat turun kualitasnya menjadi air golongan B, tergantung apa yang mencemari. Misalnya ketika yang mencemari adalah minyak atau limbah, maka itu tidak dapat digunakan menjadi air golongan B, tetapi adalah menjadi air golongan D atau golongan C atau golongan D. Ibu izin bertanya dulu, kalau secara keseluruhan cemaran limbah atau cemaran itu dibagi menjadi 3, ada yang bisa menyebutkan? Cemaran apa saja, Mona dan Denny? Tidak terdengar ya. Jadi cemaran itu dibagi menjadi 3, seperti yang kita tahu, cemaran fisik, cemaran kimia, dan cemaran mikrobiologi. Kalau tadi yang Ibu contohkan itu adalah turunnya nilai pH, kemudian masuknya minyak, itu dapat dikategorikan sebagai cemaran kimia. Kalau cemaran fisik itu misalnya airnya keruh, ada kotoran. Misalnya di dalam sumur kita tiba-tiba warnanya menjadi coklat, menjadi hitam. Itu termasuk cemaran fisik. Nah, bagaimana dengan cemaran mikrobiologi? Cemaran mikrobiologi itu adalah misalnya ketika sumur ini dekat dengan septic tank atau pembuangan limbah lain, maka itu dapat masuk sebagai cemaran mikrobiologi. Nah, limbah sendiri juga dapat digolongkan. Misalnya di sini air limbah golongan 1 adalah air limbah yang dibuang ke dalam air golongan B. Jadi air limbah golongan 1 ini berasal dari air golongan A yang limbahnya dibuang ke golongan B. Supaya gampang dipahami ya. Jadi air limbah golongan B itu adalah air limbah yang dibuang ke dalam air golongan C. Berarti dia berasal dari golongan B. Seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke beberapa tahapan yang merupakan ranah kita untuk di lab ketika bekerja. Oke. Ketika kita melakukan analisa tentang air, ini tadi sudah penurunan kualitas air. Baku mutu tadi sekilas juga sudah dijelaskan. Sumber pencemaran, kalau ini adalah untuk pencemaran kimia, dapat dilihat seperti ini. Kemudian lingkungan itu juga punya kemampuan untuk memulihkan kondisinya
Itu yang disebut dengan self purification. Baik, kita masuk ke analisa air di lapangan. Jadi ketika kita berbicara tentang analisa kimia air, maka tentunya ada beberapa parameter yang dapat kita lakukan, pemeriksaannya itu harus dilakukan di lapangan atau in situ. Jadi misalnya kita mau mengambil sampel air sumur di daerah Sekotong misalnya. Tentunya ada parameter-parameter pemeriksaan yang harus dilakukan langsung in situ di tempat tersebut. Contohnya itu adalah suhu atau warna dan warna. Kemudian jika digolongkan dalam pemeriksaan air secara fisik, ini ada beberapa parameter suhu. Suhu air itu biasanya plus minus 3 dengan suhu udara di sekitarnya. Jadi kalau udara di sekitar tempat tersebut bersuhu tinggi, maka air di tempat tersebut itu akan bersuhu kurang lebih akan sama dengan suhu plus min 3 dengan suhu di air dengan udara tersebut. Kemudian pH air normal itu adalah 6,5 sampai 8,5. Warna ini dikategorikan sebagai ketika kita melakukan pengukuran, kita menggunakan standar warna. Kemudian bau, tentunya ini tidak berbau. Kemudian tidak berasa. Kemudian mengandung padatan terlarut atau total dissolved solid dalam jumlah yang normal. Kemudian padatan tersuspensi. Jadi tidak hanya suhu dan pH, tetapi ada parameter-parameter lain. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk melihat tingkat keberbahayaannya yang paling pertama, misalnya ketika melihat air misalnya di dalam hutan, maka parameter pertama yang harus dilihat untuk bisa dijadikan minum adalah pH indikatornya. Ketika dia pH-nya sangat rendah, misalnya 4, 5, tentunya itu sudah korosif. Karena pH air normal itu adalah 6,5 sampai 8,5. Ketika dia lebih rendah, maka itu akan berbahaya. Kemudian ini pemeriksaan tentang suhu. Nah, di sini kita berbicara tentang pemeriksaan pH air. Pada cara konvensional, cara yang digunakan untuk pemeriksaan pH air itu adalah dengan menggunakan kertas pH. Ini pada poin nomor 1, kertas pH ini sudah ada angkanya, dari pH 1 sampai pH 14. Jadi kita bisa ngelihat warna yang sama, kemudian kita bandingkan dengan standar pada kolorimeternya, sehingga kita bisa tahu berapa pH dari air tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan komparator. Kemudian yang paling sering digunakan adalah pH meter. Jadi kita menggunakan elektrode yang tinggal dicelupkan saja pada air, dia akan menampilkan display berapa pH dari air tersebut. Kemudian warna, kemudian bau dan rasa juga. Kemudian ini adalah sebentar ya. Baik, kita lanjutkan.
Kalau tadi kita berbicara tentang pemeriksaan air secara fisik bahwa pH, suhu, warna, dan yang lainnya itu menjadi indikator pada pemeriksaan awal. Sebentar. Kalau tadi kita berbicara tentang pemeriksaan air secara fisik, kita juga akan berbicara tentang pemeriksaan air secara kimia. Kalau dalam parameter fisik, yang tadi itu ada beberapa parameter seperti pH, suhu, warna, TDS tadi, maka sekarang ini kita akan berbicara tentang pemeriksaan secara kimia. Untuk di lab, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penentuan kualitas air. Salah satunya adalah dengan cara analisa titrimetri atau analisa volumetri. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan yang ada di dalam air tersebut. Kalau secara gampang, secara simpel, kalau secara gampang, untuk mengetahui adanya kandungan bahan berbahaya, misalnya di dalam minuman yang sering kita dengar, misalnya kopi ada cyanida atau tidak, itu dapat dilakukan dengan tentunya dengan pemeriksaan kimia. Kalau di dalam mata kuliah kimia analitik atau kimia dasar, kita pernah belajar tentang analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Jadi kalau analisa kualitatif itu analisa yang hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya bahan kimia atau bahan berbahaya di dalam suatu sampel. Kalau kita bisa contohkan dengan air atau suatu gelas minuman, untuk kita tahu dia ada atau tidak kandungannya itu, maka kita akan melakukan dengan melakukan analisa kualitatif. Nah, sekarang ketika kita ingin mengetahui berapa kadarnya atau nilai dari kandungan di dalam sampel air tersebut, baik air minum maupun air limbah, maka kita akan melakukannya dengan pemeriksaan kimia. Yang sering yang kita kenal itu adalah analisa volumetri atau titrimetri yang sering kita lakukan di lab. Definisinya adalah analisa volumetri atau titrimetri merupakan suatu analisa yang didasarkan pada pengukuran titran. Kalau secara gampangnya ini adalah menggunakan buret atau titrasi, citrimetri, menggunakan titrasi atau volumetri untuk menggunakan pengukuran. Jadi kalau secara umum kita mendengar bahwa titrimetri atau volumetri itu adalah analisa yang kita gunakan itu untuk mengukur suatu kandungan dalam satu sampel itu dengan menggunakan titrasi, yang alatnya menggunakan buret. Nah, titrimetri ini digunakan untuk menetapkan kadar suatu bahan dengan mereaksikannya dengan analat. Apa saja sih yang bisa dilakukan dengan titrimetri ini? Kalau Ibu bisa contohkan, misalnya asiditas untuk mengetahui keasaman, atau alkalinitas, asiditas dan alkalinitas.
Contohnya pada minuman, Ibu contohkan misalnya pada minuman sejenis yogurt atau Yakult seperti itu kita bisa tahu tingkat keasaman, alkalinitas atau asiditasnya itu dengan metode titrimetri ini, dengan asidi alkalimetri. Jadi kita tahu tingkat keasaman atau tingkat kebasahan di dalam sampel tersebut. Baik, kita balik kembali. Apa saja yang dibutuhkan di dalam titrimetri ini? Tentunya kita membutuhkan larutan baku atau larutan standar. Kemudian senyawa baku atau bahan yang akan dicari analatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Untuk titrimetri, yaitu ada asam basa, titrasi asam basa, seperti yang Ibu contohkan tadi. Asam basa itu misalnya untuk mengetahui asiditas atau alkalitas suatu minuman, atau minuman maupun air limbah, itu kita menggunakan asidi alkalimetri. Itu salah satu jenis titrimetri. Kemudian untuk yang redok, kita menggunakan titrasi redok, kita menggunakan KMNO4 atau jenis yang disebut dengan permanganometri. Nah, ini adalah contoh titrimetri. Terus tadi Ibu sudah sebut asiditas, alkalinitas. Kemudian di sini adalah ada kesadahan jumlah. Untuk kita kesadahan jumlah ini adalah kemampuan atau daya mengendapkan sabun. Untuk kita yang kampus kita itu berada di dekat daerah pantai, tentunya dia itu mempunyai kesadahan yang cukup tinggi karena dia mempunyai biasanya itu mempunyai kesadahan yang cukup tinggi. Apalagi air laut ya, biasanya mempunyai kesadahan yang sangat tinggi. Kemudian kita pemeriksaan yang lain lagi yaitu zat organik jumlah. Zat organik jumlah. Kemudian pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan klorida dan sulfida. Nah, ini yang Ibu sudah jelaskan tadi, contohnya dalam titrimetri ini adalah kesadahan. Kesadahan ini adalah daya untuk mengendapkan sabun. Jadi sesuatu air atau badan air yang mempunyai kandungan kesadahan tinggi, maka dia akan susah untuk membusakan sabun itu. Selain itu dia juga akan menimbulkan kerak pada ketel-ketel ketika dimasak. Nah, bagaimana sih solusinya seperti Ibu sebutkan tadi di daerah kita, di daerah Batu Ringgit, tempat kampus Politeknik MFA itu berdekatan dengan pantai. Ada kemungkinan dia mempunyai kandungan kesadahan yang tinggi. Nah, untuk mengukur kesadahan ini kita bisa menggunakan metode titrimetri ini tadi. Kemudian ini adalah cara untuk melakukan kesadahan, menghitung kesadahan. Biasanya kesadahan itu ada dua, kesadahan total yang terdiri dari Ca dan Mg, kemudian kesadahan kalsium saja atau kesadahan magnesium saja. Jadi kalau kesadahan total itu merupakan angka kalsium Ca dan Mg, kemudian kesadahan Ca itu hanya kandungan kalsiumnya saja, kemudian kesadahan Mg itu kandungan magnesiumnya. Nah, jenis analisa titrimetri yang lain itu juga adalah zat organik jumlah. Untuk apa sih kita mengukur zat organik jumlah dalam analisa kimia air? Ini adalah untuk menunjukkan bahwa air tersebut sudah tercemar. Jadi, makin tinggi kandungan zat organik jumlah di dalam satu sampel air, itu maka
tingkat cemaran di dalam air tersebut juga makin tinggi. Ini berbeda dengan nilai BOD. Kalau di dalam zat organik jumlah, kita melakukan pemeriksaan zat organik jumlah, maka semakin tinggi kandungan zat organik jumlah, maka semakin tinggilah tingkat cemaran di dalam air tersebut. Nah, ini adalah rumus untuk mencari zat organik jumlah. Kemudian ini adalah kandungan klorida. Jadi, air yang mempunyai kandungan klorida di atas 250 mg akan terasa asin jika dia juga mengandung ion natrium. Karena dia akan menjadi Na dan Cl akan menjadi NaCl atau garam. Waktu kita masih tersisa 4 menit lagi. Kemudian ini adalah sekilas tentang analisa gravimetri. Kalau tadi itu Ibu berbicara tentang analisa titrimetri, yaitu analisa yang berdasarkan titrasi, maka ini adalah analisa gravimetri. Yaitu kalau secara simpelnya yaitu analisa berdasarkan berat. Jadi kalau kita analisa gravimetri ini, kita analisa itu melakukan penimbangan. Jadi ini adalah termasuk analisa yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita harus melakukan pengendapan, penguapan, penimbangan untuk tahu kandungan suatu bahan di dalam sampel tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh analisa gravimetri, ada sulfat dan zat terendap. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Debbie Anggraini, silakan, atau yang lain. Apakah ada pertanyaan? Sulista? Daniel, ada pertanyaan? Silakan hidupkan mikrofonnya. Oke. Oke, baik. Kalau secara keseluruhan Ibu dapat ringkas bahwa parameter untuk pemeriksaan air itu ada parameter fisik dan kimia. Kalau parameter fisik itu biasanya dilakukan di lapangan yang meliputi pH, suhu, warna, TDS, itu biasanya pemeriksaan yang dilakukan di lapangan. Tetapi parameter-parameter kimia yang dapat dilakukan dengan analisa titrimetri atau gravimetri, itu analisa-analisa yang dilakukan di lab. Apa saja yang dapat dilakukan analisa secara titrimetri atau gravimetri atau spektrofotometri, satu lagi ya, itu semua kandungan mineral yang ada di dalam air. Contohnya sulfat, besi, nitrat, nitrit, amonia, dan itu semua dapat dilakukan dengan analisa secara kimia. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, akan Ibu akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu lagi dalam mata kuliah berikutnya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Semangat, Bu. Iya.